Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tianingsih dari kelas 5B, Fakultas FK Prodi PGSD Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menampilkan video simulasi RPP dari tugas micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya sehat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba anak-anak rapikan dulu meja dan kursinya. Kalau misalnya di bawah meja dan di bawah kursi atau di bawah laci mejanya ada sampah, tolong dibuang dulu ya. Baik sekali, berarti semua sudah bersih dan kita akan mulai pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak ibu semuanya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Amin. Baiklah, karena kita sudah berdoa juga, kelas sudah bersih, jadi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1. Jadi, subtema 1 yang berbunyi manusia dengan lingkungan. Jadi di sini yang kita bisa tangkap, kita harus dapat mengambil bahasan tentang peduli dengan lingkungan kita. Baiklah, kita langsung saja memulai pembelajarannya. Anak-anak ibu coba buka bukunya masing-masing ya. Nah, coba anak-anak ibu buka bukunya halaman 2, teks tentang kondisi lingkungan. Jadi di situ ada teks tentang kondisi lingkungan yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Jadi di sini ibu akan membacakan teksnya dan anak-anak mendengarkan serta mengamati gambarnya ya. Jadi di sini teks ini berbunyi warga Kelurahan Wabarobo, Kecamatan Batuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih dari Kelurahan Kaisabau Baru. Jadi mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai dari Kelurahan Kaisabu Baru. Jadi, letak Kelurahan Waborobo berada di daratan tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Anak-anak ibu, tadi kan ibu sudah membacakan teksnya, terus anak-anak juga sudah mengamati gambar dari teks yang telah ibu bacakan. Jadi ibu mau nanya nih, apa sih yang anak-anak ibu tahu tentang kondisi dari teks tersebut? Pintar sekali, benar sekali Raffi. Jadi kondisi dari teks tersebut itu adalah mereka warga Waborobo itu sulit mendapatkan air bersih karena mereka di perdesaan, terus juga letaknya itu di daratan tinggi, jadi air bersih sulit didapatkan di dalam tanahnya. Bagus sekali. Jadi anak-anak ibu ingin kepada anak-anak kan, ibu ingin kalian berdiskusi bersama teman sebangkunya. Jadi coba dulu diskusikan apa sih yang bisa kita dapat dari teks tersebut. Terus apa sih yang anak-anak ibu ketahui tentang lainnya gitu dari teks kondisi lingkungan tadi tentang sulit mendapatkan air bersih pada warga Waborobo. Coba anak-anak ibu diskusikan dulu kepada teman sebangku.
Baiklah anak-anak ibu semuanya, karena tadi kan ibu sudah beri waktu kepada anak-anak untuk mendiskusikan dengan teman sebangkunya. Tapi di sini ibu akan memberi kalian kelompok, akan membagi kalian kelompok. Jadi dalam satu kelompok ada 4 orang. Jadi di situ kalian bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran, bisa bertukar pendapat masih tentang teks tadi, teks tentang kondisi lingkungan. Jadi di sini ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompok ada 4 orang satu kelompoknya. Cara membaginya yang di depan dari samping kanan ibu untuk coba hitung 1 sampai 4 sampai seterusnya. Nanti kayak gitu terus. Jadi kalau misalnya udah dapat, itulah kelompok kalian. Baiklah, kalau sudah, ibu akan memberi pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok pecahkan. Untuk kelompok berikan jawabannya dari pemikiran setiap kelompok, dari pemikiran siswa-siswa ibu dari setiap kelompoknya. Jadi yang pertama, peristiwa apa sih yang terjadi di dalam teks kondisi alam tersebut? Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Dan yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Jadi anak-anak ibu bersama kelompoknya, tolong didiskusikan, dibaca lagi teksnya, dipahami dan dilihat gambarnya, dan dibuat di buku latihannya masing-masing. Nanti kita akan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari yang ia dapatkan dari kelompok tadi. Apa saja sih jawaban dari pertanyaan ibu tadi? Oke, baiklah, kalau begitu ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. Baiklah anak-anak ibu semua, karena tadi anak-anak ibu sudah maju ke depan, sudah menyimpulkan jawabannya, sudah memberi jawabannya kepada teman-temannya juga, setiap kelompok tentang apa saja sih peristiwa apa saja yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan apa penyebab peristiwa itu terjadi di kondisi lingkungan tadi. Jadi di sini ibu akan memberikan penguatan kepada anak-anak ibu semua. Tolong dicatat ya di buku catatannya. Jadi di sini peristiwa apa saja sih yang terjadi dalam peristiwa kondisi lingkungan ini? Jadi peristiwa yang terjadi di situ adalah susahnya atau sulitnya warga Woborobo untuk mendapatkan air bersih. Terus selanjutnya, di mana sih peristiwa itu terjadi? Jadi peristiwa itu terjadi di Kelurahan Woborobo. Dan yang terakhir, apa sih penyebab peristiwa itu terjadi? Jadi penyebab peristiwa itu terjadi adalah dikarenakan Desa Woborobo itu terletak di daratan tinggi. Terus juga di sana juga sulit untuk mengakses pipa-pipa untuk mengalirkan air bersih ke dalamnya. Karena di daratan tinggi kan sulit mendapatkan air bersih tanahnya. Jadi karena itu, dan juga warga Woborobo ini sangat ingin pemerintah peka terhadap apa yang ia rasakan, seperti pemerintah memberikan solusi bagaimana warga Woborobo ini tidak sulit mendapatkan air bersih, karena air bersih itu sangat banyak sekali kegunaannya. Seperti air bersih itu kegunaannya untuk manusia ada, untuk hewan ada, untuk lingkungan ada, untuk tumbuhan ada. Jadi di sini kita langsung nih, karena tadi kita membahas tentang kondisi air bersih, kita bisa langsung tahu apa sih fungsi air itu. Coba anak-anak ibu, apa sih fungsi air bagi manusia, apa sih fungsi air bagi hewan, dan apa sih fungsi air bagi tumbuhan. Jadi di sini kita bisa memetik langsung manfaat air itu banyak dan fungsi air itu sangat banyak. Jadi tapi di sini yang pertama ibu akan bertanya nih, apa sih fungsi air bagi manusia? Apakah anak-anak ibu sudah ada yang tahu? Oh, belum ada. Jadi ibu akan memberikan sedikit contoh untuk anak-anak ibu. Nanti anak-anak ibu yang mikirin ya. Jadi yang pertama itu fungsi air bagi manusia itu seperti untuk minum, untuk mandi, dan untuk lainnya.
Terus kalau untuk hewan juga sama, untuk minum, ya untuk hewan untuk minum, ada yang untuk tumbuhan juga untuk mereka minum, untuk mereka bisa tumbuh lebih bagus gitu fungsi airnya. Jadi anak-anak ibu, coba deh anak-anak ibu semuanya buat di buku latihannya dan berdiskusi lagi bersama kelompok. Coba sih kasih tahu ibu apa saja sih fungsi air bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagi manusia. Nanti dibuat ya di bukunya, nanti dikumpul sama ibu. Ibu berikan waktu 5 menit, oke? Baiklah, anak-anak ibu semua, kan tadi fungsi air bagi manusia, bagi tumbuhan, dan bagi hewan tadi sudah dikumpul. Jadi anak-anak ibu semua, ibu akan memberikan penguatan untuk anak-anak ibu tentang fungsi air. Jadi fungsi air bagi manusia itu banyak sekali, seperti tadi yang ibu bilang, untuk minum, untuk mandi, untuk bersih-bersih, untuk mencuci piring, mencuci pakaian, terus banyak sekali fungsinya. Dan kalau untuk di lingkungannya itu seperti untuk membersihkan jalan ketika jalan itu kotor atau ada abu gitu kan. Jadi selanjutnya itu adalah fungsi air bagi hewan. Seperti yang ibu bilang tadi, yaitu fungsi air bagi hewan itu untuk minum juga, untuk mandi, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah fungsi air bagi tumbuhan, yaitu adalah untuk bahan baku tanaman dalam proses fotosintesisnya, dan juga fungsinya itu dapat menjaga kelembapan tumbuhan agar tidak layu. Jadi banyak sekali fungsi air itu bagi makhluk hidup, yaitu makhluk hidup itu bisa dikategorikan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi fungsinya banyak sekali. Jadi anak-anak ibu harus mengetahuinya ya, jangan sampai lupa. Dan selanjutnya itu kan ibu sudah kasih tahu tuh sama-sama anak-anak ibu semua apa saja sih fungsi air itu bagi makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi sekarang kita akan langsung karena kita sudah tahu fungsi, kita langsung ke manfaatnya nih. Apa sih manfaat air bagi kehidupan manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuhan? Jadi kalau bagi air tuh, kalau misalnya bagi tumbuhan, seperti tadi dia bisa berfotosintesis, itu manfaatnya. Si air ini bermanfaat untuk fotosintesis bagi tumbuhan. Terus kalau misalnya bagi manusia untuk minum, jadi manfaatnya kan fungsinya untuk minum, manfaatnya tuh ya agar kita tidak dehidrasi, terus menjaga pencernaan kita lancar, terus menyehatkan tubuh, menguatkan tubuh, karena air juga bagus sekali untuk tubuh kita, untuk daya tahan tubuh kita. Jadi untuk hewan juga sama dengan manusia, karena kan hewan juga mempunyai sistem seperti kita. Baiklah, tadi kan ibu sudah kasih tahu tuh manfaat air. Setelah kita belajar fungsi air, kita belajar manfaat air bagi makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kan tadi ibu sudah kasih tahu tuh manfaatnya. Coba anak-anak ibu diskusi lagi sama teman-temannya buat di bukunya. Tapi ini nggak diskusi deh, ini buat sendiri-sendiri. Coba pikirkan, kan tadi ibu udah ngasih beberapa contoh. Coba anak-anak ibu diskusikan lagi, apa saja sih manfaat air ini bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dibuatkan ya, ibu kasih waktu. Baiklah, sudah selesai anak-anak. Sudah bagus sekali. Coba anak-anak ibu, ketua kelas tolong kumpul bukunya di meja ibu. Kumpul semua buku teman-temannya. Bagus sekali. Jadi nanti ibu akan periksa bukunya untuk nilai kita hari ini. Sampai mana sih anak-anak ibu mengerti? Jadi nanti nilainya akan ibu masukkan ke dalam nilai harian kita ya. Jadi ibu akan memberi penguatan. Jadi fungsi air, manfaat air itu sangat banyak. Kita ke topik pertama tadi, bahwa
tadi kan susahnya air di dalam kondisi lingkungan itu kan, susahnya air bagi warga Woborobo. Jadi di situ karena kita tahu mereka susah air, kita bisa tahu berarti air itu sangat dipentingkan bagi manusia. Istilahnya sangat penting bagi anak-anak ibu. Jadi ibu akan memberi kesimpulan bahwa kita harus bisa menghemat air, tidak boleh boros kepada air. Karena seperti kita tahu bahwa kadang juga di daerah perdesaan itu banyak sekali masih masyarakat, saudara-saudara kita yang kekurangan air. Jadi kita tidak boleh boros pada air dan selalu menghemat air. Baiklah, kalau begitu tadi dalam pelajaran ini kita bisa memetik kita harus menghemat air karena air itu sangat penting bagi hidup makhluk hidup. Jadi di sini kan air itu bisa kadang kalau waktu musim kemarau air sedikit, makanya itu kita harus menghemat air dan tidak boleh boros terhadap air. Jadi anak-anak diingat terus ya yang ibu bilang tadi, fungsi dan manfaat air, karena minggu besok ibu akan tanya lagi tuh apa saja sih fungsi dan manfaat air yang anak-anak ibu ketahui. Oke, baiklah, ibu mau nanya nih, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Jadi anak-anak ibu juga harus, karena menyenangkan, anak-anak ibu harus ingat tentang materi pembelajaran ini karena ini sangat penting. Kalau nanti ada saudaranya atau ada tetangganya yang boros air, anak-anak ibu langsung bilang, jangan diboros airnya. Kita harus lihat saudara-saudara kita di perdesaan masih banyak sekali yang sulit terhadap air gitu. Baiklah anak-anak ibu, kita sampai di sini pembelajaran hari ini. Coba ketua kelas pimpin doanya. Amin. Jadi anak-anak ibu semuanya tolong pulang ke rumahnya, langsung pulang ke rumah, hati-hati di jalan dan jangan lupa ingat materi ini ya anak-anak, karena pertemuan besok, pertemuan minggu depan akan ibu tanyakan lagi. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian simulasi RPP untuk tugas micro teaching saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.